Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 271. Saat ini, listing baru tidak dapat menghasilkan uang seperti sebelumnya. Itu sebabnya Dong Suebing tidak terkejut melihat harga saham baru anjlok. Bagaimanapun, pasar secara keseluruhan tidak berjalan baik. Dong Suebing dengan sabar menjelaskan pasar saham kepada Yu Meixia selama beberapa jam berikutnya, sambil mengamati fluktuasi saham. Pasar saat ini berkinerja sangat buruk. Mayoritas saham terus melemah secara perlahan. Ini bukan pertanda baik, hanya segelintir saham yang naik, namun kenaikannya hanya berkisar 1 hingga 2%. Dong Suebing ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi tidak menggunakan kembalinya karena keuntungannya terlalu sedikit. Sekitar pukul 14.30. Saudari Yu, bantu saya memantau pasar untuk melihat apakah ada saham yang mengalami fluktuasi tinggi. Yu Meixia memberi jawaban, tidak terlalu percaya diri, pada Dong Suebing. Oke, hanya ada sekitar 30 menit sebelum pasar tutup, dan Dong Suebing merasa bosan. Dia pergi ke toilet, dan ketika keluar, dia melihat jam di ruang tamu. Masih ada 10 menit sebelum jam 3 sore. Dia kembali ke kamar tidur dan melihat mata Yu Meixia terpaku pada monitor. Dia menggerakkan mouse dengan kikuk. Dong Suebing tertawa. Apakah ada saham yang melonjak? Yu Meixia menjawab dengan malu-malu. Aku tidak tahu cara menggunakan mouse. Dong Suebing tersenyum. Tidak apa-apa. Tidak usah buru-buru. Biar kulihat. Dong Suebing tercengang saat melihat daftar sahamnya. Kok banyak sekali saham-saham yang sempat berhenti diperdagangkan hingga mencapai batas 10% kembali diperdagangkan. Dong Suebing memeriksa grafik indeks dan memahami apa yang terjadi. Sejumlah besar dana telah memasuki pasar, dan indeks sedang meningkat. Seluruh saham juga bergerak naik secara perlahan. Dong Suebing merasa peluangnya ada di sini. Dia membuka jendela baru untuk menampilkan daftar pemenang dan pecundang teratas. Ketika Dong Suebing mengklik berbagai saham untuk melihat grafik harganya, ada satu saham yang menarik perhatiannya. Medis Yiling. Saham baru ini melonjak dari kerugian 20% menjadi salah satu pemenang utama hari ini. Dong Suebing ingat harga saham perusahaan ini sekitar 30 RMB, dan sekarang lebih dari 40 RMB. Dong Suebing berhenti sejenak. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan sebaik ini. Dalam keadaan normal, fluktuasi maksimum suatu saham dalam sehari adalah sekitar 20% karena adanya batas atas dan batas bawah. Namun karena perusahaan ini listing baru, tidak ada batasan, itulah sebabnya Yiling Medical mengalami fluktuasi yang begitu tinggi saat ini. Peluang seperti ini sangat jarang terjadi. Oke, ini bagiannya. Kembali 20 menit, segala sesuatu di depan mata Dong Suebing bersinar. Dong Suebing muncul di toilet dan hendak melepas celananya. Dong Suebing melihat arlojinya dan bergegas kembali ke kamar tidur. Saudari Yu, tolong minggir. Yu Meixia terkejut dan segera membiarkan Dong Suebing duduk di depan PC. Dong Suebing dengan cepat mengklik Yiling Medical untuk melihat grafiknya. Harga saham perusahaan ini masih berkisar 30 RMB. Dong Suebing dengan cepat membuka perangkat lunak perdagangan dan mentransfer 5 juta di rekening banknya ke rekening perdagangannya. Setelah itu, dia menggunakan seluruh uangnya untuk membeli saham Yiling Medical. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan setelah menggunakan seluruh 5 juta tersebut untuk membeli saham Yiling Medical, harganya naik 10 sen. Yu Meixia tersentak. Kamu membeli sahamnya? Dong Suebing tersenyum. Aku sudah memasukkan uangmu juga. Saya akan memberi Anda 10.000 RMB. Yu Meixia menjadi pucat dan melihat ke monitor. Bukankah bagian ini turun, kamu? Jangan khawatir. Dong Suebing berdiri dan meregangkan tubuh. Kita bisa berhenti memantau pasar sekarang. Kami juga tidak bisa menjual sahamnya hari ini. Kami akan melanjutkannya besok. Ayo pergi dan menonton TV. Yu Meixia mengerutkan kening. Saya masih ingin melihat pasar saham untuk sementara waktu. Dong Suebing tahu 10.000 RMB sangat berarti bagi Yu Meixia. Dia menggosok hidungnya dan duduk di sampingnya. Medis Yiling, 30,32 RMB, 1 detik 5 detik 10 detik harga sahamnya tetap sama. Tiba-tiba,
Terjadi transaksi beberapa ribu lot, dan harga saham melonjak hingga 32 RMB. Beberapa ribu lot dianggap transaksi yang tinggi karena harga saham dianggap tinggi bagi perusahaan kecil tersebut. Yu Meixia bersorak, terserah. Harga sahamnya naik. Dong Suebing tersenyum saat dia merasa senang melihat Yu Meixia begitu bahagia. Dia jarang melihatnya begitu ceria. 32 RMB 34 RMB 36 Yuan dalam 10 menit berikutnya, harga saham melonjak, dan ketika hampir mencapai 40 RMB, harganya turun sedikit. Namun setelah beberapa saat, beberapa transaksi lagi masuk, dan harganya melebihi 40 RMB. Pada akhirnya, harga saham Yiling Medical berhenti di lebih dari 40 RMB ketika pasar tutup. Yu Meixia memandang Dong Suebing dengan penuh semangat. Chief Dong, bagaimana kamu tahu harga saham ini akan naik? Dong Suebing berbohong. Melalui analisis. Kamu sangat pintar. Yu Meixia mempercayai Dong Suebing. Keesokan paginya, Dong Suebing dan Yu Meixia duduk di depan PC, menunggu pasar memulai perdagangan. Perdagangan dimulai, tetapi harga saham Yiling Medical tidak terus naik. Harga saat ini hampir sama dengan kemarin. Dong Suebing tidak memiliki cukup bag untuk digunakan dan tidak memilih untuk menyimpan sahamnya. Saat pasar dimulai, dia menjual sahamnya senilai 5 juta. Setelah itu, dia memeriksa akunnya, dan 5 juta RMB miliknya menjadi 6,8 juta. Keuntungan 1,8 juta RMB. Dong Suebing sangat gembira. Kali ini, keuntungannya jauh lebih tinggi daripada berburu harta karun. Namun peluang seperti itu jarang terjadi dan menggunakan banyak kekuatannya. Jika tidak, Dong Suebing akan duduk di depan monitor setiap hari. Dong Suebing mematikan PC-nya dan memberikan 4.000 RMB kepada Yu Meixia. Ini adalah kentunganmu dari 10.000 RMB itu. Yu Meixia melihat tumpukan uang itu dan ragu-ragu. Aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Kamu harus menyimpannya. Dong Suebing menatapnya. Kami sepakat bahwa Anda akan menginvestasikan 10.000 RMB, dan inilah hasilnya. Yu Meixia tahu kepala Dong menggunakan ini sebagai alasan untuk memberikan uangnya, dan dia sangat berterima kasih. Terima kasih. Ini adalah hari musim panas yang cerah, dan matahari bersinar terang. Dong Suebing makan 2 adonan batangan dari toko sarapan saat dalam perjalanan ke Bank ICBC untuk mentransfer 5 juta RMB kembali ke Kuyun Suan. Perusahaan masih membutuhkan jumlah ini untuk beroperasi, dan Dong Suebing hanya menyimpan 1,8 juta yang diperolehnya dari pasar saham. Jumlah tersebut cukup baginya untuk membeli mobil baru dan apartemen. Sisanya cukup untuk dia habiskan dalam waktu lama. Dalam perjalanan kembali ke tempat keluarga keamanan publik, Dong Suebing bertemu dengan Yu Meixia, yang baru saja kembali dari pasar. Yu Meixia tidak melihat Dong Suebing dan sedang menggunakan ponselnya. Suaranya lembut dan pemalu. Aku sudah di rumah, bagaimana kalau lain hari? Saya sibuk hari ini, saya perlu memasak untuk kepala Dong. Ya maaf, lain kali oke. Yu Meixia berbicara dengan lembut dan sepertinya takut orang lain akan mendengarnya. Setelah menutup telepon, dia menghela nafas. Dong Suebing berjalan mendekat. Saudari Yu, kamu berbicara dengan siapa? Yu Meixia ketakutan dan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak ada seorang pun. Dong Suebing merasa cemburu, tapi tetap mempertahankan senyuman di wajahnya. Seorang pria. Yu Meixia menunduk. Dong Suebing memandangnya dan bertanya. Dia mengejarmu dan ingin berkencan denganmu. Yu Meixia menundukkan kepalanya dan tersipu. Dia adalah petugas polisi yang saya kenal saat melakukan pemindahan pencatatan rumah tangga saya. Beberapa hari ini dia terus menelepon untuk mengajakku kencan. Tapi Ketua Dong, saya tidak setuju untuk bertemu dengannya. Saya hanya makan bersamanya pada hari dia membantu saya menyelesaikan pendaftaran. Dia telah membantuku, dan aku tidak bisa menolak ajakannya. Jika tidak, aku tidak akan pernah makan siang bersamanya. Sungguh Dong Suebing kesal. Tidak apa-apa, jika dia mengajakmu berkencan lagi, silakan. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Yu Meixia panik. Aku akan menghapus nomornya sekarang dan tidak akan menghubunginya di masa depan. Dong Suebing tersenyum. Anda tidak perlu menghapus nomornya. Ayo pergi. Jika kamu tidak berkencan dengannya, kami akan pulang sekarang. Yu Meixia diam-diam menatap wajah kepala Dong. Dia tidak tahu apakah Dong Suebing sedang marah atau tidak.
Dong Suebing tidak terlalu marah pada Yu Meixia. Yu Meixia seharusnya memiliki lingkaran pertemanannya. Apalagi usianya sudah tidak muda dan masih memiliki seorang putri. Meski ingin mencari pasangan baru, Dong Suebing juga tidak punya alasan untuk menghentikannya. Tapi bagaimanapun juga, Dong Suebing masih merasa cemburu karena dia memiliki perasaan padanya. Setelah memasuki rumah, Yu Meixia bertanya pada Yu Qianqian. Suster Luan sudah pergi. Yu Qianqian meletakkan bukunya dan mengangguk. Guru Lian telah pergi ke sekolah. Kakak, kamu kembali. Dong Suebing tersenyum dan menepuk kepala Yu Qianqian. Kenapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Ini hampir ujian akhir semester, dan guru kami mengizinkan kami merevisi tugas sekolah kami di rumah. Oke, pergi dan persiapkan ujianmu. Anda harus melakukan yang terbaik. Dong Suebing berjanji, jika kamu termasuk salah satu siswa terbaik di sekolahmu, aku akan membelikanmu apapun yang kamu inginkan. Yu Qianqian melompat dengan semangat dan kembali ke kamarnya untuk belajar. Setelah pintu kamar tidur ditutup, Dong Suebing tersenyum dan bertanya, "Ibuku ada di sini lebih awal." Yu Meixia mengangguk. Sister Luan membawakan beberapa buah. Setelah beberapa saat, Yu Meixia pergi ke dapur untuk mencuci buah. Bip, bip, bip. Itu notifikasi untuk SMS. Dong Suebing, yang sedang duduk di ruang tamu menonton TV, melihat Yu Meixia diam-diam melihat keluar dapur dari sudut matanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan membaca SMS. Setelah itu, dia menyekat tangannya dan mulai mengetuk teleponnya. Dia sepertinya sedang mengetik balasan, tapi dia sangat lambat. Dia membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mengetik tanggapan. Dong Suebing merasa cemburu lagi dan masuk ke kamar Yu Qianqian. Kakak laki-laki. Yu Qianqian menatap Dong Suebing. Dong Suebing menutup pintu di belakangnya dan bertanya dengan lembut. Apakah ibumu berkencan dengan seseorang? Yu Qianqian tersipu. Aku tidak tahu. Tapi beberapa hari ini, seseorang meneleponnya. Saya bertanya siapa orang itu, dan dia bilang itu petugas polisi dari Departemen Pencatatan Rumah Tangga. Dong Suebing terus bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengannya? Bagaimana rupanya? Tidak, saya belum bertemu dengannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.